Maya telah lama mengenal dunia bisnis keluarga Dimas. Sebelum menikah, ia sudah terjun ke dunia itu, mendampingi Dimas dalam merancang strategi, bernegosiasi dengan klien, dan memastikan setiap detail perusahaan berjalan dengan lancar. Ketika mereka menikah, Dimas bukan hanya suami, tetapi juga partner kerja yang ia percayai sepenuh hati. Segala usaha dan perhatian Maya curahkan untuk perusahaan yang mereka bangun bersama, percaya bahwa masa depan mereka akan indah. Namun, kepercayaan itu hancur pada hari yang tidak pernah ia duga. Pagi itu, Dimas mengajaknya makan siang di restoran yang mereka sukai, tempat pertama kali mereka berkencan. Maya tak merasa curiga. Dimas terlihat serius, tapi wajahnya tetap tampak penuh kasih. Maya masih merasa bahagia, meskipun dalam beberapa minggu terakhir, hubungan mereka mulai sedikit berbeda. Dimas tampak lebih sering menghindar, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan urusan pekerjaan di luar rumah. Ada yang ingin aku bicarakan, kata Dimas dengan nada yang lebih berat dari biasanya. Maya menatapnya, menunggu penjelasan. Ia berharap mungkin ini adalah tentang rencana baru yang mereka buat bersama untuk masa depan perusahaan. Namun, apa yang Dimas katakan berikutnya membuat hati Maya terhenti. Aku ingin bercerai, Maya. Katanya pelan, tapi sangat jelas. Aku sudah menemukan seseorang lain. Kata-kata itu seperti tamparan keras yang membuat Maya kehilangan keseimbangan. Tidak ada amarah dalam suara Dimas, hanya ketenangan yang membuatnya semakin sulit untuk menerima kenyataan ini. Maya berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya, tapi hatinya merasa terkoyak. Apa maksudmu? Tanya Maya, suaranya bergetar. Kamu sudah lama merasa seperti ini. Dimas mengangguk, dan dengan ragu, ia melanjutkan. Aku tidak lagi merasa bahagia, Maya. Aku mencintai Rina, dan aku ingin hidup dengannya. Maya merasa dunia seakan runtuh. Rina, wanita muda yang baru bergabung dengan perusahaan mereka beberapa bulan sebelumnya. Wanita yang selalu tampak manja dan tidak memiliki pengalaman dalam dunia bisnis. Maya merasa direndahkan, seolah usahanya selama ini tidak dihargai. Ia merasa ditipu, bukan hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh kehidupannya yang dibangun bersama Dimas selama bertahun-tahun. Apa kamu serius? Maya berbisik. Semua yang kita bangun, itu semua tak berarti buat kamu. Dimas tidak bisa menghadapinya. Ia hanya menunduk, menghindari tatapan mata Maya yang penuh luka. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Maya, aku ingin hidup dengan Rina. Maya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa kebingungannya semakin dalam. Di satu sisi, ada rasa marah yang membara, ingin memarahi Dimas atas keputusan bodohnya. Tapi di sisi lain, ia merasa sangat terluka, karena ia tahu betapa besar cinta yang pernah ia berikan. Semuanya terasa sia-sia dalam sekejap. Kalau itu keputusanmu, kata Maya akhirnya, suara rendah dan tegas. Aku akan pergi. Aku tidak akan memaksakan diri untuk tetap di sini. Dimas tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu, tidak ada alasan lagi bagi Maya untuk tinggal. Ia sudah memilih jalan hidupnya, dan Maya tidak bisa berbuat apa-apa. Maya berdiri, berjalan pergi dari restoran itu, meninggalkan Dimas yang duduk mematung di tempatnya. Pikirannya berputar, seolah dunia ini benar-benar berubah dalam sekejap. Maya pulang ke rumah, tetapi rasanya bukan rumah lagi. Ruang-ruang yang dulu penuh dengan kenangan indah kini terasa kosong dan sunyi. Semua barang-barangnya, setiap sudut rumah, seolah menyaksikan betapa rapuhnya kehidupan mereka. Ia membuka laci meja kerjanya, menemukan foto pernikahan mereka yang dulu dipajang dengan bangga, dan menatapnya dalam-dalam. Perasaan cemas dan kecewa menghantui dirinya, tetapi ia tahu, ia harus pergi. Maya membutuhkan waktu untuk sembuh, untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sore itu, ia meninggalkan rumah itu dengan hanya membawa beberapa barang pribadi. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh dari semua kenangan buruk itu, untuk mencari kedamaian dan membangun kembali hidupnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia meninggalkan Dimas di belakang, bersama dengan semua impian yang telah mereka bangun bersama.
Dimas tetap di rumah itu, dengan perasaan bingung dan kehilangan. Walaupun ia mencoba menenangkan dirinya dengan meyakinkan bahwa Rina adalah pilihannya yang tepat, jauh di dalam hatinya ia merasakan kekosongan yang luar biasa. Ia tahu, keputusan ini bukan hanya merusak hubungan mereka, tetapi juga mungkin akan menghancurkan semua yang telah ia bangun bersama Maya. Namun, egonya menghalanginya untuk mengakui bahwa ia salah. Di malam yang sunyi, Dimas duduk di ruang tamu, merenung. Ia memikirkan tentang masa depan, tentang Rina yang kini menjadi bagian hidupnya. Namun ia tak bisa menghapus bayangan Maya yang selalu ada di setiap sudut pikirannya. Keputusan itu mungkin tampak seperti jalan keluar yang mudah, tetapi kini ia menyadari bahwa hidup tanpa Maya tidak semudah yang dibayangkan. Maya merasa dirinya seperti terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Hari-hari setelah perceraian itu berlalu begitu lambat, dengan waktu yang seolah memperpanjang rasa sakit yang terus menggerogoti hatinya. Setelah meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu, ia memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen kecil yang sudah disewanya sejak lama, jauh dari mata orang-orang yang mengenalnya. Maya tahu, jika ia ingin sembuh, ia harus jauh dari semua yang mengingatkannya pada Dimas dan pernikahan yang telah hancur. Di apartemen itu, ia mulai merasakan kebebasan yang sempat terlupakan. Tidak ada lagi Dimas yang mengatur arah hidupnya. Tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan yang mengekangnya. Namun, kebebasan itu datang dengan rasa hampa yang mendalam. Rasa sakit kehilangan suami yang selama ini ia percayai masih terasa begitu tajam. Di tengah kegelapan hatinya, Maya memilih untuk berfokus pada dirinya sendiri. Ia mulai merancang masa depan yang lebih cerah, tanpa bayang-bayang Dimas yang selalu menghantui setiap langkahnya. Ia melanjutkan pendidikannya, mengikuti kursus-kursus yang selama ini ia tinggalkan demi mendukung karir Dimas. Maya menyadari bahwa ia telah mengorbankan begitu banyak untuk orang lain, dan kini saatnya untuk memprioritaskan dirinya sendiri. Maya juga mulai kembali ke dunia yang ia tinggalkan, dunia bisnis. Ia melangkah dengan penuh keyakinan, meskipun berat. Beberapa klien lama yang dulu bekerja dengannya mulai mencari-cari kabar tentang dirinya, dan beberapa di antaranya mulai tertarik untuk bekerja sama lagi. Mereka percaya pada kualitas kerja dan kemampuan Maya dalam mengelola sebuah perusahaan, jauh lebih dari yang ia sadari. Namun, sementara Maya mulai menemukan kembali ritme hidupnya, Dimas semakin terjerumus dalam kekosongan. Bisnis keluarga yang semula berjalan lancar kini mulai merosot. Tanpa adanya strategi yang matang, perusahaan mereka kehilangan beberapa proyek besar yang dulu menjadi pundi-pundi keuntungan. Dimas berpikir bahwa kepergian Maya tidak akan merusak segalanya, dan dengan bantuan Rina, ia bisa mengelola bisnis ini dengan lancar. Namun kenyataan berkata lain. Rina, yang semula terlihat penuh semangat dan siap membantu, kini lebih banyak menghabiskan waktu di luar kantor dengan teman-temannya, menikmati gaya hidup mewah yang mulai ia dapatkan setelah berhubungan dengan Dimas. Ia tampak lebih suka menghabiskan waktu di mall, berbelanja, atau menghadiri acara sosial daripada duduk di meja rapat dan memikirkan strategi bisnis. Dimas mencoba untuk mengabaikan kenyataan ini, berpikir bahwa semua ini hanya sementara dan akan membaik seiring waktu. Namun, kenyataan semakin sulit untuk ditutupi. Proyek-proyek yang dulu datang dengan mudah kini tidak lagi datang. Beberapa klien yang dulunya setia mulai beralih ke Maya, yang kini membangun bisnis sendiri dengan kesungguhan dan ketulusan. Keberhasilan Maya dalam meraih kembali kepercayaan mereka semakin terasa seperti cambuk bagi Dimas. Pak Haris, ayah Dimas, mulai merasakan dampak dari keputusan besar yang dibuat anaknya. Pada awalnya, Pak Haris mencoba untuk mendukung pilihan Dimas, menganggap bahwa perubahan ini mungkin membawa angin segar bagi perusahaan. Namun, dengan melihat kenyataan yang ada, Pak Haris mulai merasa khawatir. Ia tidak lagi melihat semangat dan visi yang dulu ada pada Dimas, anak yang ia banggakan. Bisnis keluarga yang dulu dipenuhi dengan inovasi dan semangat kini semakin tenggelam dalam kebingungan. Suatu sore, Pak Haris memutuskan untuk mengunjungi kantor Dimas. Di ruang kerja yang dulunya ramai dengan aktivitas, kini hanya ada keheningan yang membingungkan. Dimas tampak lelah, dengan tatapan kosong yang menunjukkan bahwa ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Di meja kerjanya,
Berbagai berkas dan dokumen tak teratur tergeletak begitu saja, seperti cermin dari dirinya yang sudah kehilangan arah. Pak Haris duduk di depan Dimas, menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Dimas," katanya pelan, "apa yang terjadi denganmu? Bisnis ini, apa kamu benar-benar tidak melihatnya? Kita mulai kehilangan banyak klien. Proyek-proyek besar yang dulu datang kini tak lagi ada." Dimas hanya menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Hatinya berat, namun egonya menghalangi dia untuk mengakui kesalahannya. "Aku masih bisa mengelola semuanya," jawabnya terbata-bata, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada ayahnya. Pak Haris menghela napas panjang, seakan merasakan beban yang begitu berat di pundaknya. "Dimas, kamu tidak paham. Maya itu kunci dari semua ini. Tanpa dia, perusahaan ini tidak akan bisa bertahan. Kamu sudah kehilangan orang yang selama ini menjadi pilar dari kesuksesan kita." Dimas terdiam, merasa ada kebenaran dalam setiap kata-kata ayahnya, tetapi ia tidak bisa menghadapinya. Ia merasa sudah terlanjur terjebak dalam pilihan-pilihannya. "Tapi, aku bisa melakukannya dengan Rina," jawabnya dengan suara lebih pelan, meski ada keraguan di dalamnya. Pak Haris menatap Dimas tajam, seolah mencoba mencari anaknya yang dulu, anak yang memiliki visi dan ambisi yang sama dengan dirinya. "Kamu begitu terjebak dengan ego dan keinginanmu, Dimas. Maya telah memberikan semuanya untuk keluarga ini, sementara kamu memilih untuk mengikuti keinginanmu sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi jika kamu tidak segera membuka mata, kita semua akan tenggelam." Dimas terdiam. Untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, ia merasakan penyesalan yang mendalam. Namun, rasa gengsi dan egonya begitu besar, sehingga ia tidak bisa mengakui bahwa ia salah. Malam itu, Pak Haris meninggalkan kantor dengan penuh kekhawatiran, sementara Dimas hanya bisa duduk di kursinya, merenung. Di luar kantor, hujan mulai turun, membawa serta perasaan sepi yang semakin mendalam. Dimas tidak tahu kemana arah hidupnya setelah ini. Semua yang ia banggakan kini mulai runtuh, dan ia hanya bisa menunggu apa yang akan datang, meski hatinya tahu, segalanya tidak akan pernah sama. Beberapa bulan setelah perceraian, keadaan semakin jelas terlihat. Bisnis keluarga Dimas yang dulu berkembang pesat kini mulai terlihat tandanya akan runtuh. Proyek-proyek besar yang sebelumnya selalu datang, kini hanya tinggal kenangan. Perusahaan yang semula dipenuhi dengan energi dan harapan mulai terlihat suram dan stagnan. Dimas yang dulu percaya diri kini tampak kebingungan, dan meskipun Rina terus mengeluh tentang ketidaknyamanan bekerja di kantor, ia enggan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki keadaan. Sementara itu, Maya yang semula terpuruk, kini mulai menemukan jalannya kembali. Ia mendirikan perusahaan sendiri yang dengan cepat mulai meraih kepercayaan dari klien-klien lama yang sebelumnya bekerja dengannya di perusahaan Dimas. Nama Maya kembali dikenal luas, dan dengan pendekatan yang lebih teliti serta kerja keras, perusahaan barunya mulai berkembang pesat. Keberhasilannya menarik perhatian banyak orang, termasuk beberapa klien besar yang dulu bergantung pada strategi bisnis Maya saat ia masih berada di perusahaan keluarga Dimas. Namun, semakin sukses Maya, semakin Dimas merasa tertekan. Tidak hanya kehilangan klien dan proyek, ia kini juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Maya, mantan istrinya, yang selama ini dianggapnya tidak lebih dari seorang pendukung di balik layar, ternyata adalah faktor utama yang menjaga bisnis mereka tetap hidup. Tanpa Maya, perusahaan keluarga mereka mulai terancam bangkrut. Pada suatu hari, Pak Haris memutuskan bahwa sudah saatnya ia berbicara langsung dengan Dimas. Ia merasa sangat khawatir dengan masa depan bisnis keluarga mereka. Meskipun Dimas adalah anaknya, Pak Haris tak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Ia merasa perlu untuk menegur Dimas, bahkan jika itu berarti harus melawan ego anaknya. Pak Haris memasuki ruang kerja Dimas dengan wajah tegang. Dimas yang tengah meneliti laporan keuangan yang suram hanya menatap ayahnya dengan lesu. Pak Haris berdiri di depan meja kerja Dimas, menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Dimas, aku ingin bicara denganmu," katanya, suaranya keras dan penuh tekanan. Dimas hanya mengangguk, merasa berat. "Apa lagi, Pak?"
Kenapa kamu tidak mendengarkan kami? Kami khawatir. Bisnis kita sekarang hampir hancur, dan kamu malah tidak melakukan apa-apa untuk memperbaikinya. Kata Pak Haris, suaranya mulai meninggi. Apa kamu tidak sadar kalau Maya adalah jantung dari perusahaan ini? Kamu pikir dengan menggantikan dia dengan Rina yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini, semuanya akan berjalan lancar? Dimas mencoba menanggapi, tetapi suaranya terdengar ragu. Rina, dia cukup berpotensi, Pak. Aku yakin jika diberi waktu, dia bisa membantu kita. Pak Haris menggelengkan kepala, seakan tak percaya. Cukup dengan alasan itu, Dimas. Kamu kehilangan pandangan. Rina itu apa? Hanya seorang wanita muda yang tertarik pada uang dan status. Dia bukan seseorang yang bisa mengelola perusahaan ini. Maya, dia bukan hanya istrimu, Dimas. Dia adalah otak dari semua ini. Dia yang membangun hubungan dengan klien-klien kita. Tanpa dia, kamu tidak bisa apa-apa. Kamu pikir kamu bisa mengendalikan perusahaan ini sendiri dengan ego kamu? Dimas terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasakan sesak di dadanya. Namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Ia selalu merasa bahwa dirinya cukup untuk mengatasi semuanya. Namun, kenyataan yang ada begitu berbeda. Bisnis yang dulu gemilang kini semakin terpuruk. Ia sudah mulai merasa bahwa ia berada di ujung tanduk, dan meskipun hatinya ingin menerima kenyataan, ego dan rasa gengsinya terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Ibu kamu juga kecewa, Dimas. Kamu pikir kamu bisa terus mengabaikan kenyataan ini? Kalau kamu terus begini, kita bisa kehilangan semuanya. Tambah Pak Haris dengan suara yang semakin tegas. Maya adalah kunci dari segalanya, dan kamu kehilangan dia. Mendengar kata-kata itu, Dimas merasa ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya. Ia merasa terpojok, seolah seluruh dunia sedang menghakiminya. Tetapi, alih-alih menerima kenyataan, ia terus menyanggah dan berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini bisa diselesaikan dengan Rina. Aku masih bisa mengelola semuanya. Aku akan mencari jalan keluar. Ini hanya masalah waktu, katanya dengan nada yang tidak meyakinkan. Pak Haris memandang Dimas dengan kecewa yang mendalam. Kamu terlalu terlena dengan kebanggaanmu, Dimas. Kami sudah memberimu segalanya. Tetapi jika kamu tidak mau melihat kenyataan ini, kita tidak bisa lagi melangkah maju. Aku sudah lelah, Dimas. Aku ingin kamu berpikir ulang tentang pilihanmu. Dengan itu, Pak Haris berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menambahkan, "Ingat, Dimas, kesalahan terbesar yang bisa kamu buat adalah tidak belajar dari kesalahanmu. Aku hanya bisa berharap kamu masih memiliki waktu untuk memperbaiki semuanya." Dimas duduk diam di meja kerjanya, merenungkan kata-kata ayahnya. Ia merasa terhimpit antara keinginannya untuk mempertahankan harga dirinya dan kenyataan yang perlahan-lahan terungkap di depan matanya. Kegagalannya dalam mengelola perusahaan semakin nyata, dan ia merasa semakin terasing dari orang-orang yang dulu mempercayainya. Namun, meskipun ada penyesalan, Dimas belum siap untuk mengakui bahwa ia salah. Gengsinya begitu besar, hingga ia merasa bahwa jika ia mengakui kekalahannya, itu akan berarti akhir dari segalanya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin terperangkap dalam dunia yang diciptakannya sendiri, dunia yang jauh dari kenyataan. Di luar kantor, hujan mulai turun dengan deras, seolah alam pun ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Dimas. Ia merasa cemas tentang masa depan, namun di balik itu, rasa gengsinya tetap mendominasi pikirannya. Ia tidak tahu bagaimana lagi harus menghadapi kenyataan yang semakin sulit untuk ditanggung. Maya memandang keluar jendela apartemennya yang menghadap ke jalan raya yang sibuk. Suasana di luar begitu ramai, namun dalam dirinya terasa hening. Setiap langkah yang ia ambil kini seolah semakin meyakinkan dirinya bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Perusahaan barunya mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan, dan beberapa klien besar yang sebelumnya bekerja dengannya di perusahaan Dimas kini mulai beralih ke bisnis yang ia bangun dengan susah payah. Maya tahu, di balik kesuksesan ini ada banyak pengorbanan yang telah ia buat. Keputusan untuk meninggalkan Dimas dan pernikahan yang selama ini terasa sempurna,
Meski hancur begitu saja, bukanlah keputusan yang mudah. Namun, ia kini menyadari bahwa untuk bisa hidup bahagia, ia harus melepaskan segala hal yang membebani dirinya, termasuk masa lalu yang penuh luka. Satu persatu, klien-klien lama mulai mendekat lagi. Mereka melihat komitmen Maya dalam menjalankan bisnis. Bagaimana ia tidak hanya berbicara tentang hasil tetapi juga tentang kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Bukan hanya soal keahlian, tetapi juga integritas yang selama ini ia pertahankan. Maya tak pernah menyangka bahwa jalan yang penuh dengan luka ini akan membawanya pada kebangkitan yang begitu besar. Setiap kali ada proyek baru yang ia dapatkan, Maya merasa seolah ia sedang menghapus setiap air mata dan rasa sakit yang dulu ia tanggung. Ia merasa hidupnya kini berada di jalur yang lebih benar, lebih jelas, tanpa ada bayang-bayang Dimas yang terus mengganggu pikirannya. Namun, sementara Maya mulai meraih kembali masa depannya, Dimas semakin tenggelam dalam kesulitan. Perusahaan yang dulu ia banggakan kini berada di ujung tanduk. Rina, yang tadinya menjadi harapan baru, mulai menunjukkan ketidakmampuannya. Ia lebih suka menikmati kehidupan sosial dan belanja daripada mengurus bisnis, yang semakin memperburuk keadaan. Dimas merasakan setiap kegagalan semakin merobek egonya, meski ia terus berusaha menutupi semuanya dengan topeng kebanggaan. Hari-hari di kantornya semakin sepi. Dimas duduk di meja kerjanya, menatap laporan keuangan yang semakin merosot. Sudah beberapa kali ia mencoba menghubungi beberapa klien, namun semuanya tampak enggan untuk kembali. Tidak ada lagi yang percaya padanya. Bahkan beberapa rekan bisnis yang dulu setia kini mulai menjauh, karena mereka tahu bahwa tanpa Maya, perusahaan ini tak akan bisa bertahan lama. Pada malam yang sama, Dimas duduk di kantor, menatap layar komputernya tanpa semangat. Ia merasa lelah, namun tidak bisa tidur. Ketika ia mencoba menghubungi Rina untuk meminta bantuan dalam menyusun strategi baru, Rina hanya menjawab dengan nada malas dan terdengar sibuk dengan urusan pribadi. Ia merasakan ketidakpedulian dari pihak yang selama ini ia anggap akan membantunya, yang semakin memperburuk perasaannya. Di tengah kegelapan malam, Dimas teringat pada Maya. Bagaimana dulu, ketika Maya masih ada, semuanya terasa lebih teratur. Maya selalu tahu apa yang harus dilakukan. Ia adalah pilar yang selama ini menopang perusahaan, dan kini ia menyadari betapa salahnya keputusan yang ia ambil. Namun, rasa ego dan gengsi masih menghalangi hatinya untuk mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Pak Haris, yang sejak pertemuan emosional itu semakin khawatir dengan keadaan anaknya, kembali datang ke kantor Dimas. Kali ini, ia datang dengan wajah yang lebih serius, lebih penuh kecemasan. "Dimas," kata Pak Haris, sambil duduk di depan meja Dimas. "Apa yang akan kamu lakukan? Bisnis ini hampir selesai. Kita sudah kehabisan waktu." Dimas menatap ayahnya dengan mata yang kosong. Ia merasa seolah dunia ini benar-benar jatuh di atasnya. Aku tidak tahu lagi, Pak," jawab Dimas dengan suara lemah, yang jauh berbeda dari sosok percaya dirinya dulu. Pak Haris menghela napas panjang. "Kamu kehilangan Maya, Dimas. Tapi kamu juga harus membuka mata. Kita tidak bisa terus begini. Jika kamu tidak bertindak sekarang, kita akan kehilangan lebih dari sekadar perusahaan ini." Dimas mengangguk pelan, namun rasa gengsi dan rasa takutnya masih menahan dirinya. Ia tahu, jika ia ingin menyelamatkan apa yang masih ada, ia harus meminta bantuan Maya. Namun, ego yang ia pertahankan begitu besar sehingga ia ragu apakah ia mampu merendahkan diri. Sementara itu, Maya sedang menikmati kesuksesannya. Ia menerima tawaran untuk berbicara dalam sebuah seminar tentang kewirausahaan yang diadakan oleh sebuah asosiasi bisnis besar. Di sana, ia berbagi pengalaman tentang bagaimana ia memulai dari bawah, bagaimana ia bisa bangkit dari luka-luka masa lalu, dan bagaimana ia mengatasi tantangan dalam membangun bisnis yang sekarang sukses. Maya merasa bangga bisa berbagi kisah hidupnya, tetapi di balik itu, ia juga menyadari bahwa perjuangan yang ia jalani bukan tanpa harga. Namun, saat ia melihat banyak orang yang mengagumi kisahnya, ia merasa bahwa semuanya tidak sia-sia. Ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu.
Namun, di malam yang sama, Dimas memutuskan untuk menghubungi Maya. Dengan ragu, ia mengetik pesan kepada Maya, yang entah mengapa masih memiliki tempat di hatinya meskipun ia tahu, percakapan ini tak akan mengubah segalanya. Maafkan aku, Maya. Aku tahu aku telah salah. Bisnis ini, kami tidak bisa lagi bertahan tanpa kamu. Aku tidak tahu harus apa lagi. Aku ingin meminta bantuanmu. Maya membaca pesan itu dengan hati yang tenang. Ia terdiam sejenak, merenung. Ini adalah momen yang telah lama ia tunggu, namun tidak seperti yang ia harapkan. Maya sudah melangkah jauh, dan meskipun ia merasa sedikit kasihan dengan Dimas, ia tahu ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Keputusan yang Dimas buat adalah tanggung jawabnya sendiri, dan meskipun hatinya sedikit merasa hancur melihat Dimas dalam keadaan itu, ia juga tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. Dengan satu tarikan napas dalam-dalam, Maya membalas pesan itu. Kesempatan itu sudah kamu buang, Dimas. Pesan itu dikirimkan, dan Maya merasa suatu ketenangan yang datang dari dalam dirinya. Tidak ada lagi rasa penyesalan. Tidak ada lagi ruang untuk masa lalu yang penuh dengan rasa sakit dan pengkhianatan. Ia telah melepaskan semuanya, dan kini ia bisa benar-benar melangkah ke depan, dengan kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya. Hari-hari berlalu begitu cepat, namun bagi Dimas, semuanya terasa lambat dan penuh penyesalan. Ia mulai merasakan betapa rapuhnya dunia yang ia bangun, dan semakin lama, ia semakin terperangkap dalam rasa takut akan kehilangan segalanya. Di kantornya yang dulu selalu penuh dengan energi, kini hanya ada kesunyian yang mengisi setiap sudut ruangan. Rina, yang ia anggap sebagai penyelamat, kini hanya duduk di sofa dengan ponsel di tangannya, terlarut dalam dunia sosial media dan kehidupan pribadi yang tampaknya lebih penting dari bisnis. Dimas mencoba berbagai cara untuk mengembalikan keadaan, namun semuanya sia-sia. Setiap kali ia berusaha menghubungi klien-klien besar yang dulu menjadi mitra mereka mulai berpaling, memilih untuk bekerja dengan perusahaan lain yang lebih stabil. Bisnis yang dulu berkembang pesat kini seperti kapal yang sedang karam, dan Dimas tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Pak Haris yang semula penuh harapan kini semakin putus asa. Ia datang ke kantor Dimas setiap hari, hanya untuk melihat keadaan yang semakin buruk. Dimas, kata Pak Haris dengan suara tegas, kamu harus melakukan sesuatu. Jika tidak, kita akan kehilangan semuanya. Semua yang kita bangun selama ini bisa hancur dalam sekejap. Dimas tahu bahwa ayahnya benar. Namun, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Keputusannya untuk berpisah dengan Maya kini terasa seperti keputusan terburuk dalam hidupnya. Maya bukan hanya istri yang ia tinggalkan, tetapi juga mitra yang selama ini menjadi kunci kesuksesan perusahaan mereka. Tanpa Maya, perusahaan ini seperti kapal yang kehilangan nahodanya. Di tengah keputusasaannya, Dimas mencoba mencari cara untuk menghidupkan kembali semangat perusahaan. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan beberapa investor besar yang selama ini mendukung perusahaan mereka. Namun, ketika pertemuan itu berlangsung, ia merasa semakin terisolasi. Investor-investor tersebut menanyakan tentang strategi perusahaan yang tidak lagi jelas dan meragukan masa depan bisnis yang dipimpin oleh Dimas dan Rina. Dimas, kata salah satu investor dengan nada yang tegas, perusahaan ini kehilangan arah. Tanpa Maya, kami tidak yakin apakah ini masih bisa bertahan. Kami butuh kejelasan, dan kami butuh seseorang yang bisa memimpin dengan keahlian dan pengalaman. Dimas merasa seperti dihujani petir. Kata-kata itu sangat menusuk hatinya, tapi ia tak bisa membantah. Semua yang ia lakukan sekarang hanya untuk mempertahankan apa yang tersisa, namun kenyataannya semakin sulit diterima. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Tanpa Maya, ia hanya seorang pemimpin tanpa visi, tanpa strategi yang jelas. Investor-investor itu akhirnya memutuskan untuk menarik diri, meninggalkan Dimas dan perusahaannya dalam kegelapan. Rina yang melihat semua ini hanya bisa mengeluh dan menghabiskan waktu dengan urusan pribadinya, semakin menjauh dari bisnis yang seharusnya ia bantu jalankan. Setelah pertemuan itu, Dimas duduk di mejanya, memandang laporan keuangan yang semakin suram. Ia merasa seperti tenggelam dalam kegagalan.
Bisnis yang dulu menjadi kebanggaannya kini hanya tinggal kenangan. Meskipun ia masih memiliki aset perusahaan, semuanya mulai terancam dijual untuk menutupi utang yang terus menumpuk. Malam itu, Dimas keluar dari kantor dengan langkah berat. Langit malam yang gelap tampak seperti cermin bagi hatinya yang penuh penyesalan. Ia berjalan tanpa tujuan, seperti seseorang yang kehilangan arah. Dalam perjalanan pulang, ia teringat pada masa-masa indah bersama Maya. Kenangan-kenangan itu datang begitu kuat, seolah mengingatkan Dimas akan apa yang telah ia hancurkan. Bagaimana Maya selalu ada untuknya. Bagaimana ia menjadi pilar yang menopang segala sesuatu yang ia bangun. Dimas menyadari bahwa tanpa Maya, ia tidak pernah bisa mencapai apapun. Semua itu berkat Maya, yang tidak hanya cerdas dalam bisnis, tetapi juga penuh dedikasi dan pengorbanan. Saat ia sampai di rumah, ia memandang ruang kosong di sekitar rumah yang dulu dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. Semua itu kini tinggal kenangan. Dimas merasa seperti berada di ujung jurang. Bisnis yang ia bangun dengan Maya kini terancam hancur, dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di saat itulah, Dimas menerima panggilan telepon dari ayahnya, Pak Haris. Dimas. Suara Pak Haris terdengar berat. Kita perlu berbicara. Dimas merasa cemas. Apa lagi, Pak? Aku sudah mencoba untuk menghubungi Maya. Aku ingin dia kembali, membantu kita. Tetapi dia sudah punya jalan sendiri sekarang. Kita tidak bisa terus begini. Dimas, jika kamu tidak bisa menghadapinya, kita akan kehilangan segalanya. Dimas mendengar kata-kata itu dengan hati yang hancur. Ia tahu bahwa ayahnya benar. Namun, ia juga tahu bahwa Maya tidak akan pernah kembali. Ia telah memilih jalannya, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Maya sudah meninggalkan semua yang berhubungan dengan masa lalu, termasuk dirinya. Dengan berat hati, Dimas menutup telepon itu, merasa seperti kehilangan harapan terakhirnya. Namun, ia masih merasa terjebak dalam rasa gengsi dan penyesalan yang terus menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa waktu untuk memperbaiki semuanya sudah hampir habis. Semua yang ia miliki kini hanya sisa-sisa dari kesalahan yang telah ia buat. Di sisi lain, Maya tidak pernah mengetahui betapa dalam penyesalan yang dirasakan Dimas. Ia terus melangkah maju dengan kebanggaan baru, tanpa beban masa lalu yang menghantuinya. Perusahaan yang ia bangun kini semakin berkembang, dan setiap pencapaian baru memberinya rasa damai dan kepuasan yang selama ini ia cari. Maya tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat, dan meskipun ia merasa sedikit kasihan dengan Dimas, ia tidak akan pernah menoleh lagi. Perusahaan yang dulu menjadi kebanggaannya kini benar-benar berada di ambang kehancuran. Setiap pagi, ia memulai hari dengan perasaan berat, seolah setiap langkah yang ia ambil semakin menjauhkan dirinya dari semua yang pernah ia capai. Kantor yang dulunya penuh dengan semangat kini sunyi, hanya dihiasi oleh tumpukan dokumen yang tidak pernah selesai. Rina, yang seharusnya menjadi mitra, malah lebih sering menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri, terjebak dalam dunia sosial media dan kehidupan mewah yang ia nikmati. Setiap kali Dimas mencoba menghubungi klien atau mencari solusi, jawabannya selalu sama, penolakan. Tak ada lagi yang percaya padanya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perpisahan dengan Maya adalah keputusan terburuk yang pernah ia buat. Namun, penyesalan tidak cukup untuk mengembalikan keadaan. Semua yang ia miliki sekarang hanyalah serpihan-serpihan dari masa lalu yang ia rusak sendiri. Pada suatu malam yang gelap, Dimas menerima kabar buruk. Beberapa aset perusahaan akhirnya dijual untuk menutupi utang yang terus menumpuk. Keputusan itu semakin memperburuk keadaan mental Dimas. Ia merasa seolah dunia yang dulu ia bangun sekarang runtuh tanpa ada yang bisa diselamatkan. Bahkan orang-orang yang selama ini dekat dengannya kini mulai menjauh. Mereka tidak lagi percaya padanya. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Pak Haris, dengan wajah penuh kekhawatiran, saat ia datang ke kantor Dimas untuk memeriksa keadaan. Dimas, kita harus segera mencari solusi, atau semuanya akan hilang begitu saja. Kamu harus menghadapinya. Namun, Dimas merasa terperangkap dalam rasa malu dan penyesalan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa perusahaan yang dulu ia banggakan,
akan segera bangkrut. Bahkan Rina, yang seharusnya menjadi pendukungnya, kini hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Rina lebih peduli dengan kehidupannya yang mewah, jauh dari urusan bisnis. Pada hari berikutnya, Dimas mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk menemui para investor besar yang dulu mendukung perusahaan mereka. Namun, saat pertemuan itu berlangsung, ia merasa semakin terpuruk. Para investor tersebut tidak hanya menolak untuk memberikan bantuan lebih lanjut, tetapi mereka juga memberi ultimatum. Jika Dimas tidak bisa menunjukkan solusi nyata dalam waktu dekat, mereka akan menarik semua investasi mereka dan perusahaan ini akan segera tutup. Dimas, kamu tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan, kata seorang investor dengan tegas. Kami sudah memberi kesempatan, tapi tanpa Maya, semuanya hanya hancur. Kami tidak melihat lagi masa depan di sini. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras bagi Dimas. Ia merasa benar-benar tak berdaya. Semua yang ia bangun kini hanya tinggal kenangan yang mulai memudar. Ia hanya bisa duduk terdiam, memandangi wajah-wajah investor yang sudah tidak lagi percaya padanya. Setiap kata yang mereka ucapkan semakin mengingatkan Dimas pada keputusan fatal yang telah ia buat. Dimas kembali ke kantornya, merasa seperti tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Pak Haris datang menemuinya lagi. Kali ini, wajahnya tampak lebih pucat dan cemas. Dimas, katanya pelan, kami sudah sampai di titik ini. Kita harus menjual seluruh aset perusahaan jika kita ingin melunasi utang. Tapi aku tidak tahu apakah itu cukup. Dimas mengangguk, meski hatinya hancur. Ia merasa seolah ia telah kehilangan segalanya. Bisnis yang dulu ia banggakan, masa depan yang ia impikan, dan juga orang-orang yang dulu percaya padanya. Ia menyadari bahwa keputusan untuk meninggalkan Maya tidak hanya merusak pernikahannya, tetapi juga masa depannya dan masa depan perusahaannya. Hari-hari berikutnya, Dimas semakin terperosok dalam kesulitan. Aset-aset perusahaan mulai dijual satu persatu. Meskipun begitu, utang yang menumpuk tetap belum terbayar. Dimas semakin merasa terjebak dalam dunia yang penuh penyesalan. Ia merasa tidak bisa lagi melangkah maju. Sementara itu, Rina, yang sebelumnya tampak mendukung Dimas, kini mulai meninggalkannya. Setelah harta perusahaan habis, Rina juga mulai pergi, meninggalkan Dimas yang kini hidup dalam kehancuran. Ia hanya mengejar gaya hidup mewah yang ia idamkan, tanpa peduli lagi pada kondisi Dimas yang semakin terpuruk. Dimas akhirnya benar-benar kehilangan semuanya. Perusahaan, harta, dan orang-orang yang dulu ada untuknya. Dalam keputusasaan, ia mencoba menghubungi Maya, berharap ia bisa mendapatkan bantuan, setidaknya untuk bertahan hidup. Namun, Maya sudah jauh dari jangkauannya. Ia tidak lagi peduli pada masa lalu, pada kenangan yang pernah ada antara mereka. Suatu malam yang gelap, Dimas duduk di ruang kerjanya yang kosong, menatap papan tulis yang dulu penuh dengan rencana dan strategi perusahaan. Sekarang, papan tulis itu hanya berisi coretan-coretan yang tidak lagi berarti. Ia merasa hampa. Ia tahu bahwa segala keputusan yang ia buat, semua kesalahan yang ia perbuat, telah membawa dirinya pada titik ini. Kemudian, ponselnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Maya. Kesempatan itu sudah kamu buang sendiri, Dimas. Dimas menatap pesan itu dengan mata yang kosong. Hatinya terasa seperti tercabik-cabik. Ia tahu bahwa Maya benar. Semua kesempatan yang ada telah ia sia-siakan. Ia sudah tidak lagi memiliki ruang untuk mengubah apapun. Maya sudah melangkah maju, sementara ia masih terjebak dalam penyesalan yang tidak ada habisnya. Pada saat itu, Dimas merasakan betapa karma itu datang tanpa ampun. Tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Semua yang ia miliki kini hilang begitu saja. Dan yang tersisa hanya penyesalan yang tak akan pernah bisa ia hapuskan. Malam itu, Dimas merasa seperti seorang pria yang telah kehilangan arah. Hatinya hancur dan kosong. Ia duduk di ruang kerjanya yang kini hanya berisi tumpukan dokumen tak berguna dan kursi kosong yang dulu digunakan oleh karyawan yang sudah pergi. Semua yang ia miliki, semua yang pernah ia banggakan, kini hanya tinggal kenangan pahit. Hari-hari yang suram berlalu begitu lambat. Dan Dimas merasa dunia ini semakin menjauh darinya. Namun,
Ada satu hal yang tidak bisa ia lepaskan dari pikirannya. Maya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia bisa hidup tanpa Maya, bahwa perpisahan itu adalah jalan yang benar. Namun kenyataannya, hidup tanpa Maya terasa seperti sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi dengan apapun. Dalam kebingungannya, Dimas akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah terakhir, memohon kepada Maya. Ia tahu itu mungkin terdengar terlalu terlambat, tetapi ia merasa bahwa itu satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya. Ia tahu bahwa Maya adalah satu-satunya orang yang masih bisa memberi jalan keluar, bahkan jika itu hanya sedikit harapan. Pagi itu, Dimas menghubungi Maya. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal, akhirnya Maya menjawab teleponnya dengan suara yang tenang, namun terasa jauh. Dimas? Suaranya tidak lagi mengandung kehangatan yang dulu ada. Maya. Aku? Dimas berhenti sejenak, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Aku minta maaf. Aku tahu aku sudah salah. Dan aku tahu aku sudah terlalu jauh melangkah. Tapi aku butuh bantuanmu. Maya. Aku kehilangan segalanya. Perusahaan ini sudah hampir runtuh. Dan aku tak tahu harus berbuat apa lagi. Maya terdiam. Dimas bisa mendengar napasnya yang tenang. Namun ada sesuatu dalam keheningan itu yang membuat hatinya semakin sakit. Ia tahu bahwa Maya sudah tidak lagi peduli padanya. Dan itu adalah konsekuensi dari semua kesalahan yang ia buat. Dimas. Suara Maya terdengar lebih lembut, namun penuh ketegasan. Kamu sudah membuat pilihanmu sendiri. Kamu memutuskan untuk meninggalkanku dan mengejar sesuatu yang salah. Kamu meninggalkan perusahaan ini tanpa aku. Dan kamu mengabaikan semua yang telah aku lakukan. Jadi, aku tidak tahu lagi apa yang bisa aku bantu. Dimas merasakan hatinya terhantam oleh kata-kata itu. Ia sudah tahu jawabannya, tapi mendengarnya langsung dari Maya membuat rasa penyesalan itu semakin menyesakkan dada. Ia merasa seperti kehilangan segalanya dalam satu detik. Semua usaha yang ia lakukan untuk memperbaiki keadaan terasa sia-sia. Aku tahu, Maya. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku hanya ingin kesempatan kedua. Aku ingin membangun semuanya lagi. Aku janji akan bekerja keras. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku butuhmu, Maya. Maya terdiam sejenak, seolah memikirkan apa yang harus ia katakan. Dimas menunggu dengan cemas, berharap bahwa mungkin ada sedikit ruang untuknya kembali dalam hidup Maya. Namun, akhirnya Maya berkata dengan suara yang tegas. Dimas, kesempatan itu sudah kamu buang sendiri. Aku sudah melangkah jauh. Dan aku sudah menemukan jalan baru. Aku tidak bisa kembali lagi. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Dan aku tidak bisa lagi membantu kamu. Dimas merasa seperti sebuah pukulan yang sangat keras. Kata-kata Maya menggema di telinganya, dan ia merasa seolah tubuhnya kosong. Ia tahu bahwa saat ini Maya sudah jauh lebih baik tanpa dirinya. Maya telah menemukan kedamaian, sementara Dimas hanya tenggelam dalam penyesalan yang semakin mendalam. Aku mengerti, Maya. Jawab Dimas dengan suara yang pecah. Terima kasih sudah mendengarkan aku, meskipun itu sudah terlambat. Maya tidak berkata apa-apa lagi. Telepon itu pun terputus, meninggalkan Dimas dalam keheningan yang tak tertahankan. Ia menatap layar ponselnya, merasa semakin hancur. Tidak ada lagi jalan untuk kembali, tidak ada lagi kesempatan yang tersisa. Di luar jendela kantor, langit mulai gelap. Dimas merasa dunia di sekelilingnya semakin sunyi. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus menerima kenyataan ini. Maya telah pergi. Dan ia telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan yang ia buat. Namun, meskipun begitu, ada sedikit kedamaian dalam hatinya. Setidaknya ia tahu bahwa Maya kini hidup dengan lebih baik, lebih bahagia. Meskipun ia merasa hancur, ia sadar bahwa karma telah datang dengan cara yang tak terduga. Maya berhasil membangun kehidupannya sendiri tanpa beban masa lalu. Dan Dimas akhirnya menyadari bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari semua pilihan buruk yang ia buat. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Dimas. Setiap kali ia terjaga dari tidurnya,
Perasaan hampa itu datang lagi, seolah ia terjebak dalam sebuah dunia yang tidak pernah ia kenal. Masa lalunya yang penuh dengan kebanggaan, bisnis yang sukses, dan hidup bersama Maya, kini hanya menjadi kenangan pahit yang menggerogoti setiap sudut pikirannya. Namun, meskipun ia tenggelam dalam penyesalan, ada satu hal yang mulai ia pahami. Hidup harus terus berjalan, meskipun semuanya telah hancur. Ia tahu bahwa meskipun segala yang berharga dalam hidupnya telah lenyap, masih ada satu hal yang bisa ia lakukan, berusaha untuk bangkit, meskipun dari titik yang sangat rendah. Sementara itu, Maya menjalani kehidupannya dengan damai dan penuh semangat. Setelah perceraian itu, ia memutuskan untuk melangkah maju dan mendirikan bisnisnya sendiri. Ia belajar dari segala pengalaman yang pernah ia alami dan memanfaatkan keterampilannya untuk memulai sesuatu yang baru. Maya yang dulu merasa tertekan dan hancur, kini menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Keputusan untuk meninggalkan Dimas tidak pernah ia sesali. Justru itu membawanya ke arah yang lebih baik. Bisnis baru Maya berkembang pesat. Klien-klien lama yang dulu bekerja dengan perusahaannya bersama Dimas mulai mempercayai kepemimpinannya. Ia berhasil membangun reputasi yang solid, dan tidak lama setelah itu, ia menjadi salah satu pemain besar di industrinya. Maya selalu menjaga integritasnya, tidak pernah tergoda oleh godaan untuk mengambil jalan pintas. Ia tahu bahwa kunci kesuksesan adalah ketekunan, kesabaran, dan kepercayaan yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Suatu sore, ketika Maya sedang dalam pertemuan dengan beberapa klien besar, ia mendapat kabar baik. Satu proyek besar yang telah ia usahakan untuk didapatkan selama berbulan-bulan akhirnya berhasil ia raih. Proyek itu akan menjadi tonggak besar dalam karirnya. Klien-klien yang dulu berhubungan dengan perusahaannya yang lama kini mulai mengalihkan kepercayaan mereka kepada Maya, menghargai profesionalismenya, dan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang layak dihormati. Saat itu, Maya merasa bahagia. Tidak hanya karena kesuksesan yang ia raih, tetapi juga karena ia akhirnya merasa bebas dari bayang-bayang masa lalu. Tidak ada lagi penyesalan. Tidak ada lagi kesedihan yang membebani hatinya. Ia tahu bahwa keputusan untuk meninggalkan Dimas adalah keputusan yang tepat, dan meskipun itu tidak mudah, ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, Dimas, meskipun masih terjebak dalam penyesalan, mulai belajar untuk menerima kenyataan. Tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu, dan ia harus melanjutkan hidupnya dengan cara yang baru. Ia akhirnya menjual sisa-sisa aset yang ada, membayar utang-utang perusahaan, dan berusaha untuk memulai hidup dari awal. Namun, ia tidak lagi memiliki kebanggaan seperti dulu. Semua yang ia miliki sekarang adalah sebuah pelajaran berharga tentang kehidupan, kesalahan, dan pengampunan. Dimas tahu bahwa tidak ada jalan pintas untuk meraih kembali apa yang hilang. Namun, ia juga tahu bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa menentukan masa depannya sendiri. Ia mulai bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai konsultan, mencoba mengumpulkan pengalaman dan belajar dari kesalahan yang telah ia buat. Meskipun hidupnya jauh dari kesuksesan yang dulu, Dimas merasa sedikit damai dengan keputusan itu. Ia tahu bahwa untuk dapat bangkit, ia harus melalui proses yang panjang. Pada suatu sore, Dimas duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi sambil memandang keluar jendela. Hujan turun perlahan, dan suasana di luar terasa tenang. Dalam keheningan itu, ia tersenyum kecil. Meskipun hidupnya belum sempurna, ia mulai merasa lebih baik. Ia menyadari bahwa Maya benar. Kesempatan itu sudah ia buang, namun masih ada kesempatan lain di depan sana. Ia tidak tahu apa yang akan datang, tetapi ia bertekad untuk tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Sementara itu, Maya duduk di kantornya, menatap layar komputer dengan senyum di wajahnya. Hidupnya kini penuh dengan harapan baru. Ia tidak hanya menemukan kesuksesan dalam karir, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Setelah semua yang terjadi, ia kini menyadari betapa pentingnya mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Tak lama setelah itu, Maya bertemu dengan seseorang yang benar-benar menghargainya. Seorang pria yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga mendukung segala impian dan pilihannya tanpa rasa iri. Mereka menjalani hubungan yang sehat, penuh pengertian,
dan tanpa beban masa lalu. Maya akhirnya merasa bahwa ia telah menemukan pasangan sejati yang bukan hanya mendukung kesuksesannya, tetapi juga memberinya kebahagiaan yang selama ini ia cari. Dimas, di sisi lain, perlahan-lahan mulai membangun kembali hidupnya. Ia tidak berharap banyak, tetapi ia belajar untuk lebih bersyukur atas apa yang ia miliki. Ia tahu bahwa proses untuk bangkit dari kegagalan itu panjang, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dan mungkin, suatu saat, ketika waktunya tepat, ia akan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Kehidupan mereka berdua, meskipun terpisah jauh, berjalan di jalur yang berbeda. Maya dengan kebahagiaannya yang baru, dan Dimas dengan langkah kecil menuju pemulihan. Namun, keduanya tahu bahwa perjalanan hidup mereka telah mengajarkan mereka banyak hal, tentang kesalahan, penyesalan, pembelajaran, dan akhirnya, tentang bagaimana menatap masa depan dengan harapan.